Para pejuang coding sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Jago Coding. Kali ini kita akan membahas prinsip lanjutan dari pemrograman berorientasi objek dengan Java, yaitu prinsip polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Polimorfisme secara istilah artinya banyak bentuk. Sebagai konsekuensi dari pewarisan, maka bisa banyak child class, ya, yaitu kelas yang mewarisi, yang kita bikin baru, mewarisi dari kelas lain, ya, itu bisa memiliki atribut dan metode yang sama, yaitu yang didapat atas pewarisan dari parent class. Nanti kita akan bikin contohnya, ya. Tetapi kita dapat menulis ulang isi metode pada masing-masing child class tadi, sehingga walaupun metodenya sama, akan tetapi memiliki perilaku atau efek yang berbeda. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita sudah pernah buat ya kelas seperti ini di praktek video sebelumnya tentang inheritance ya atau pewarisan, di mana ada kelas binatang, lalu ada child class ya atau subclass ya, yaitu ikan, mamalia, dan burung. Lalu ikan punya child class lagi ya, yaitu gurame, dan mamalia punya child class kambing, dan burung punya child class elang. Nah, nanti akan kita tambahkan misalnya suatu metode pada kelas binatang, yaitu metode makan, untuk menggambarkan perilaku makan dari binatang. Nah, tentunya metode makan ini akan secara otomatis diwarisi oleh objek-objek atau kelas-kelas child-nya, yaitu ikan, mamalia, burung. Lalu secara lebih lanjut, metode makan ini akan diwariskan lagi lebih lanjut lagi oleh ikan kepada gurame, oleh mamalia kepada kambing, oleh burung kepada elang. Artinya, baik kelas gurame, kambing, dan elang akan memiliki metode yang sama, yaitu metode makan. Nah, ini udah mulai kelihatan polimorfisme di sini. Yaitu kelas gurame, kambing, elang memiliki metode yang sama, persis, yaitu metode makan. Nah, kodenya kita buat misal seperti ini, ya. Jadi kode dari praktek video sebelumnya tentang inheritance kita tambahkan saja di bawah, ya. Di sini kita deklarasikan metode baru public ya, void makan. Secara default, secara standar ini akan mengeluarkan ya nama dari objeknya, lalu ada tulisan sedang makan ya dengan sistem out println. Nah, lalu pada ini objek ikan terlihat seperti ini, ya. Objek ikan ini otomatis akan mewarisi metode makan tadi, walaupun di sini tidak terlihat ya secara eksplisit. Tapi secara implisit dia punya objek itu. Ya, karena mewarisi dari kelas binatang. Nah, di metode ikan ini hanya ditambahkan tentang berenang ya dengan kecepatan ya. Ini tidak akan kita lihat di video sebelumnya sudah dipraktekkan ya, kalau tidak salah dengan burung ya, yaitu dengan elang ya, kambing, dan ikan ya. Kita akan lihat lagi di sini ya, berenang seperti ini ya, berapa detik ya. Kecepatan dari ikan ini dikalikan detik maka akan menghasilkan jarak dan returnnya jarak. Demikian juga ya, ini mamalia. Ya, kalau mamalia di sini metodenya berlari ya. Tetapi mamalia ini secara implisit juga punya metode makan ya, mewarisi dari binatang. Ya, cuma di sini tidak terlihat. Lalu di sini kelas burung.
Burung di sini ditambahkan metode terbang, ya, untuk mengukur kecepatan terbang, ya, kecepatan kali detik ini sudah di video sebelumnya, ya. Di sini juga yang ingin saya perlihatkan, sebetulnya burung ini punya metode namanya makan, cuma implisit ya, dia mewarisi dari kelas binatang. Nah, nanti ya di child class dari burung, mamalia, ikan itu akan kita rewrite, akan kita tulis kembali ya, override dari metode makan agar khas. Contohnya ini. Misalnya ini kelas gurame. Kelas gurame ini mewarisi seluruh ya atribut dan metode dari ikan. Otomatis juga mewarisi metode makan. Nah, di sini baru metode makannya di override, ditulis kembali ya. Dengan memanggil superclass makan ya. Ini boleh dipanggil, boleh tidak. Kita akan kita akan memanggil ini untuk membuktikan di sini bahwa makan ini sebetulnya metode yang diwarisi dari superclass-nya ya, dari superclass-nya. Kalau metode makan ini metode yang benar-benar baru yang di superclass-nya tidak ada ya, dipanggil super titik makan ini akan error. Ini tidak error karena memang makan itu metodenya dimiliki oleh ikan, oleh kelas ikan ya, sebagai warisan dari kelas binatang. Kita tambahkan di sini sistem out print lain makan cacing atau lumut ya. Kan. Nah, lalu kelas yang lain yaitu kelas elang. Kelas elang juga mewarisi metode makan dari burung. Ini kita override, kita tulis ulang ya. Kita timpa ya. Super makan, manggil yang dari super kelasnya biar jelas ya bahwa ini memang metode turunan ya, pewarisan. Sistem outprint lain, nah, elang di sini tulisannya bolehlah makan ikan atau anak kambing, ya, gitu. Nah, kambing sendiri, ya, seperti ini, ya, dia mewarisi dari kelas mamalia, nanti makannya kita override dan tulisannya mengunyah rumput hijau. Nah, lalu coba kita bikin main class, ya, main class itu yaitu kelas yang ada metode mainnya biar bisa kita eksekusi. Taruhlah kita deklarasikan kelas namanya satwa makan, ya, ada main metodenya di sini. Lalu kita instansiasi objek gurame, kambing, dan elang dari tipe data gurame, kambing, elang, ya, seperti ini. Diinstansiasi dengan new, ya, kata kunci new. Nah, lalu gurame, kambing, ikan masing-masing makan nih. Kita panggil metode makannya, perilakunya kita lihat ya. Makan, makan, makan. Setelah makan, kita suruh balap mereka ya. Suruh balap dalam waktu 10 detik ya. Balapan ya. Balapan 10 detik. Ya. Nah, balapan selama 10 detik. Gurame menempuh jarak berapa? Tinggal nanti gurame panggil aja. Berenang kalau gurame ya. Waktunya masukin ya. Sebagai argumen. Lalu kambing berlari. Argumennya masukin di sini. Elang itu terbang, masukkan ya. Nanti berapa meter mereka dalam 10 detik ini mencapai berapa meter ya, akan terlihat. Kita lihat outputnya seperti ini. Kita compile dulu semuanya ya, Java compiler, Java C, bintang titik Java, artinya semua file Java di directory ya, dapat kalian simpen yang tadi source code-nya di compile. Kalau sudah tidak ada error, panggil Java space satwa makan. Nah, pertama akan keluar gurame sedang makan. Gurame sedang makan ini yang tadi dari super titik makan ya. Ini dari super kelasnya sebetulnya ya. Nah, yang di override sendiri di gurame yang bawah makan cacing atau lumut. Ya. Lalu ini kambing. Kambing sedang makan. Nah, sedang makannya ini kan dari super kelasnya ya. Ini dideklarasikan sebetulnya sejak kelas binatang ya, diturunkan ke mamalia, diturunkan ke kambing. Nah, ini yang ditambahkan di metode di kambing ya, makan, mengunyah rumput hijau. Nah, lalu elang sedang makan.
bolehlah makan ikan atau anak kambing katanya gitu ya. Nah, ini metodenya sama ya, makan ya. Tetapi aksi makannya itu berbeda ya. Gurame makan cacing, lumut ya. Kambing mengunyah rumput hijau ya. Elang bolehlah makan ikan atau anak kambing. Jadi ini yang dimaksud polimorfisme ya. Yang dipanggil sama-sama metode makan ya. Saya ingatkan kembali, saya pundurin layarnya. Nah, ini ya, jadi gurame makan, kambing makan, elang makan. Ini polimorfisme. Ya. Tipe data yang berbeda, kelasnya memiliki metode yang sama. Tetapi kita bikin tadi ya di kodenya, cara berperilakunya berbeda. Nah, bisa dipahami ya? Sekarang ini untuk memperlihatkan balapan yang 10 detik, lihat ya. Gurame sedang berenang dengan kecepatan 5 meter per detik. Karena memang gurame kita tetapkan kecepatannya 5 meter per detik ya di kelasnya. Selama 10 detik, dia gurame menempuh jarak 50 meter. Lalu kambing berlari ya dengan kecepatan 3 meter per detik. Kambing menempuh jarak 30 meter. Sedangkan elang sedang terbang dengan kecepatan 55 meter per detik. Ya. Elang menempuh jarak 550 meter dalam 10 detik. Oke, silahkan ini source code-nya. Kalian amati ya. Kalian pahami ya bagaimana pewarisan berlaku, bagaimana polimorfisme berlaku. Itu kalian harus amati betul. Jadi jangan hanya source code-nya kalian compile, jalankan. Bukan itu saja yang penting, tapi kalian pahami prinsip-prinsip yang ada di dalam contoh-contoh kode yang kami buatkan. Ini source code-nya bisa di-download di http://jagocoding.web.id ya. Nah, pada kesempatan ini, para pejuang coding sekalian, masih ada contoh lain dari bentuk polimorfisme yang ingin saya tunjukkan, ya, yaitu pada suatu kelas yang sama, misalnya kita ada kelas baru namanya kelas kamper. Kamper ini nama jenis ikan ya. Ini sisiknya itu silver sisiknya ya, silver, kadang ada efek kebiruan ya ikan kamper ini ya. Terus mengkilap ya, sangat mengkilap sisik. Ini mewarisi semua metode dan atribut-atribut yang dimiliki oleh ikan. Ya, kamper ini ikan, ya, mewarisi semua hal yang dimiliki oleh ikan. Nah, ini public kamper, namanya kamper, warnanya silver. Ya, kecepatannya kalau berenang, taruhlah kita sebutnya 5 meter per detik. Nah, kamper juga punya metode makan, ya, kita override di sini. Makan apa aja yang bisa dimakan di sini print out-nya ya. Nah, lalu kita bikin metode makan yang baru. Kita tambahkan boleh namanya makan. Tapi di sini memiliki jumlah parameter tambahan. Kalau di sini tanpa parameter, kalau yang ini ya, ini makan yang tanpa parameter ini benar-benar warisan dari ikan. Kalau yang ada parameternya ini bukan warisan dari ikan. Ya, ini metode baru. Makanya di sini hanya bisa manggil super makan ikan ya, tanpa parameter. Kalau ditambahkan parameter di sini error karena di kelas ikan itu nggak ada ya metode makan yang meminta parameter 2 seperti ini. Nah, lalu di sini tambahkan sistem out print line makan makanan 1 plus dan ya makanan 2. Lalu kita bikin juga metode makan yang parameternya 3 seperti ini. Ya, makanan 1, makanan 2, makanan 3. Makanan 1 nanti di print out, makanan 2, makanan 3. Nah, ini juga bentuk polimorfisme ya, para pejuang coding sekalian. Artinya, dalam suatu objek bisa punya metode yang namanya sama. Tapi asal bentuk parameternya beda-beda. Ya, ini tanpa parameter, ini 2 parameter, ini 3 parameter. Seperti ini. Ya. Ini kalau kita jalankan ya, akan keluar seperti ini ya. Nanti kalian bikin, kalau saya bikin metode kelas main kelas namanya polycamper ya. Kalian bikin aja sendiri udah bisa ya. Polycamper ya. Nah, nanti camper sedang makan apa yang bisa dimakan. Ini yang tanpa parameter.
Yang bawah, kamper sedang makan lumut dan cacing. Ini yang parameternya 2 ya. Lalu kamper sedang makan lumut, cacing, dan juga serangga. Ya. Nah, ini metode yang ketiga. Coba bikin main class ya. Main class namanya polycamper yang bisa mengeluarkan manggil metode makan dari kamper ini dengan output seperti ini. Coba bikin sendiri ya kalian. Oke, para pejuang coding sekalian, itu prinsip-prinsip polimorfisme yang bisa kalian nanti terapkan ya di dalam kode kalian ya. Ini source code bisa kalian download di jagocoding.web.id ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar kalian dapat terus di notifikasi dan mengikuti video-video tentang Java programming dari channel Jago Coding. Semoga kalian sejahtera dan sehat selalu. Bye-bye.